Saya rasa lagi dalam proses banyak anak muda yang bingung cara mengatasi rasa kesepian itu. Akhirnya banyak yang saya bilang tadi lari ke pilihan kedua. Mereka menjadi persona baru yang sebetulnya bukan jati diri mereka. Atau memutus sama sekali hubungan dengan dunia luar. Jadi menarik diri gitu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Nah, biasanya kita mendengarkan pengalaman kesepian, lost point dari para narasumber. Hari ini kita akan mendengarkan perspektif dari yang profesional. Langsung aja kita sambut Kak Faisal. Halo Kak, apa kabar Kak? Kabar baik. Asik. Oke, mungkin ada beberapa Sobat Nadir yang belum tahu nih siapa kakak. Boleh nggak diperkenalin dulu ke Sobat Nadir? Boleh, nama saya Dr. Muhammad Faisal. Saya peneliti di Youth Laboratory Indonesia, sebuah lembaga riset khusus meneliti tentang kultur dan perilaku anak muda Indonesia. Dan saya punya latar belakang akademis di bidang psikologi sosial politik. Sehari-hari mengajar, juga menulis beberapa buku tentang generasi muda dan juga tentang psikologi politik. Berarti ini nih aku bisa nih bisa di riset juga nih aku nih ya kan sebagai generasi muda. Ya, semua yang berhubungan sama manusia itu menjadi area kajian psikologi ya, area kajian riset saya juga. Mungkin aku pengen tanya deh Kak, awalnya gimana kakak bisa masuk ke jurusan psikolog sosial tuh gimana awalnya Kak? Awalnya beneran nih mau denger ceritanya? Iya dong. Cipu nih. Jadi kalau awalnya itu kecelakaan, karena sebetulnya cita-cita saya dulu adalah masuk seni rupa ITB. Karena saya punya sedikit bakat lah di bidang grafis, menggambar dan sebagainya gitu. Cuman di era tahun 90-an itu karir grafis itu tidak se-promising sekarang. Jadi ayah saya dokter, ibu saya dosen juga gitu. Jangan deh, akhirnya ya udah saya cup terpilih psikologi, keterusan sampai jadi dokter. Jauh banget Kak. Jauh, betul. Antara seni dan Psikologi. Tapi kakak sendiri nyaman gak sih menjadi psikolog ini? Ya, pada akhirnya saya menemukan bahwa saya punya ketertarikan yang cukup besar sama riset humaniora ya. Riset tentang manusia, riset sosial. Itu sering dengan waktu saya kuliah, saya menemukan ini area-area yang saya cukup juga senang gitu, dan saya juga cukup ini juga bisa dibilang mahir juga untuk bisa berada di sini gitu. Pada akhirnya saya selesaikan sampai tingkat S3 ya, sampai doktoral, dan sekarang sebagai peneliti juga. Ketidaksengajaan yang sangat membawa ini ya. Iya, jadi kadang-kadang hal-hal yang aksidental itu jangan dianggap sebagai musibah juga, jangan-jangan ada hikmah, ada keberkahan di balik itu juga. Benar. Tapi kalau riset yang kakak bilang ini, riset anak muda ini, itu ngapain aja sih Kak? Biasanya? Riset anak muda. Jadi riset anak muda itu saya punya biro namanya Youth Lab Indonesia. Itu saya dirikan tahun 2009. Risetnya itu lebih banyak yang ngobrol aja sama anak muda. Ngobrol. Saya banyak melakukan kajian etnografi, FGD. Tapi FGD-nya biasanya di tempat nongkrong anak muda, atau di komunitas, atau di istilahnya sekarang skena ya, subculture anak muda. Betul. Jadi saya keliling-keliling Indonesia, hadir ke ruang kolektif, festival, mendengarkan aja dan berusaha mencatat sebetulnya cara pandang anak muda Indonesia seperti apa. Karena ketika saya datang ngobrol gitu ke tempat kumpul mereka anak muda, dengan saya wawancara secara kayak saya wawancara Rira nih pakai papan gitu, terus ada pertanyaan formalnya, itu jawabannya beda. Ya, jadi ketika anak mudanya merasa bahwa ini obrolan santai aja, pada akhirnya keluarlah aspirasi mereka yang sesungguhnya. Biasanya tuh yang kakak tanyain ke anak-anak tuh apa aja Kak?
Yang saya tanyakan, biasanya? biasanya saya tanyakan ya keseharian aja dulu. Keseharian, lalu aspirasi mereka ke depan, terus anxiety-nya apa gitu loh. Lalu hal-hal yang mereka proud ya, mereka bangga tentang apa yang telah mereka capai, atau yang mereka merasa ini aset terbesar aku, misalnya adalah perkumpulan nongkrong aku, teman-teman aku, activity aku gitu. Jadi seputar itu aja. Jadi banyak saya itu risetnya sifatnya, kalau istilah ilmiahnya grounded ya. Grounded itu saya datang tidak dengan satu kerangka teori, saya lebih dengerin aja. Dari situ saya menangkap, oh sebetulnya anak muda itu di sini seperti apa. Oke, langsung ya berbaur dengan orang-orang tersebut. Oke, kita balik nih kayak ke tema podcast kita. Nah, kakak sebagai psikolog sosial nih, aku belum ngerti sih kak, psikolog sosial itu apa sih kak? Ya, psikolog sosial, kalau psikologi kan mengkaji tentang human behavior ya, perilaku manusia. Ya, dengan ada kata sosial disandingkan, itu berarti kajian perilaku manusia yang kaitannya dengan relasi sosial di dalam kelompok, antara individu terhadap kelompoknya, antara kelompok terhadap kelompok gitu. Bahkan sampai ke kajian budayaan, lalu kajian juga politik kaitannya dengan negara gitu. Jadi itulah sosial kajiannya cukup luas ya, dari manusia dalam kerumunan lah, kira-kira seperti itu. Makanya kakak risetnya tuh masuk ke kaum muda ya kalau kakak sendiri. Betul. Kalau ada nggak sih keterkaitan antara psikolog sosial sama kesepian? Kalau kayak kajian kesepian, mungkin kok di psikologi dulu itu kajian klinis ya, atau kajian filsafat eksistensialis, psikologi humanistik gitu. Biasanya ketika kita berusaha mendalami diri kita sendiri, menemukan jati diri kita, lalu nanti kajian tentang self, tentang diri sendiri, tentang kesepian itu ada di situ. Tapi sekarang kita hidup di era media sosial, jadi kajian tentang kesepian tuh kaitannya dengan sosial juga. Karena banyak dari terutama generasi muda hadir nih, punya banyak teman di media sosial gitu, tapi merasa kesepian juga. Jadi kesepian sekarang itu agak berbeda dengan kesepian dulu ya. Yang dulu itu kesepiannya sifatnya eksistensi diri gitu. Saya tuh apa makna saya hadir di dunia, kan kira-kira seperti itu. Tapi kalau sekarang kesepian itu ketika kok saya tidak seperti yang lain ya gitu. Jadi itu kajian kesepian dalam psikologi sosial seperti itu, ketika kita merasa kesepian walaupun di tengah keramaian. Berarti apa ya, menurut aku beda banget ya antara zaman dulu sama zaman sekarang ya. Berarti termasuk misalkan kakak datang ke orang-orang yang lebih sudah dewasa gitu ya, sama ke kaum muda, itu perbedaannya benar-benar terasa kak? Oh, sekarang berbeda dalam banyak hal, bukan hanya dalam cara berpikir, nilai-nilai, tapi ya tentunya juga dari habitnya gitu, dari cara bekerja, cara memecahkan masalah gitu, sampai apa yang disebut sebagai circadian rhythm ya, irama sehari-hari aja, jam waktu tidur, jam waktu bangunnya itu sudah beda. Jadi seperti bumi dan langit lah antara generasi senior dengan generasi muda sekarang gitu, beda sekali. Pengaruh seperti apa kesepian pada sikap sosialnya gitu? Kesepian bisa banyak melahirkan perilaku baru sebetulnya. Misalnya perilaku menarik diri gitu. Jadi dia tidak mau berhubungan lagi, berinteraksi dengan teman-teman atau lingkungannya, menutup diri bisa. Atau sebaliknya, dia menciptakan satu persona baru yang sebetulnya itu bukan dirinya, agar bisa lebih diterima di lingkungannya. Jadi ada dua arah perilaku. Bisa akhirnya dia menutup diri, memutus semua relasi dengan teman-teman dan lingkungan, atau dia menciptakan persona baru yang sebetulnya itu nggak fit juga dengan dirinya, agar dia bisa lebih diterima di lingkungannya. Kalau sekarang saya lihat sih kecenderungannya ya, terutama pada generasi muda, ada dua itu. Ini banget ya berarti ya, pengaruh sosial tuh benar-benar benar-benar terkait gitu ya sama kesepian. Tapi aku mau nanya, kalau menurut kakak kesepian sendiri itu apa sih kak? Kesepian itu adalah penghayatan subjektif. Ketika diri kita itu, kita merasa bahwa kita
tidak bersama orang lain. Atau bisa juga Rira, kesepian itu adalah ketika saya secara subjektif merasa tidak bisa dipahami orang lain. Ya kan? Itu namanya ada epistemological loneliness. Saya punya cara berpikir nih agak berbeda dari orang-orang. Saya punya teman banyak, tapi saya merasa kesepian karena cara berpikir saya, minat saya, atau mungkin hal-hal yang saya suka ini nggak nyambung sama orang-orang gitu. Nah, jadi saya rasa kalau sekarang tuh lebih banyak seperti itu. Jadi ramai, teman tuh mudah ditemui sekarang. Untuk nge-reach seseorang kan mudah, semudah add a friend atau follow seseorang gitu. Tapi kita merasa kesepian karena penghayatan subjektif aja bahwa kita tuh nggak difahami orang, bahwa tidak ada orang yang mensupport kita atau mendukung kita atau setuju dengan apa yang kita pikirkan. Kalau dari yang kakak pernah riset, gimana sih kak kaum muda ini, anak-anak muda ini melewatinya atau cari coping mechanism lah? Gimana tuh kak kalau kaum muda biasanya? Ya kalau sekarang pertanyaannya sebetulnya bukan ke coping mechanism. Iya. Karena ini fenomena yang sekarang menjadi permasalahan generasi, bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara. Anak-anak muda itu banyak yang merasakan loneliness ya. Terutama fenomenanya itu waktu COVID, Rira. Jadi waktu COVID itu ada satu pengukuran, kayak misalnya di Itali, anak mudanya semua depresi karena mereka tidak terbiasa untuk isolasi di rumah kan ya. Jadi kalau di Itali karena itu sifatnya sosial, mereka senengin dalam kerumunan, melihat orang di kafe gitu kan. Itu sifat kebudayaan, kultur, custom dari anak muda di Italia. Nah di Indonesia kan kita juga sama ya. Orang Indonesia itu kan cenderung tidak individualis, kumpul bareng gitu, rame-rame. Bahkan dalam falsafah Jawanya juga mangan orang mangan asal ngumpul gitu. Jadi fenomena sekarang itu banyak anak muda merasa kesepian karena nggak merasa ada touch kehadiran orang-orang yang signifikan di sekitar mereka. Itu satu. Nah, coping mekanismenya sekarang saya rasa lagi dalam proses banyak anak muda yang bingung cara mengatasi rasa kesepian itu. Akhirnya banyak yang saya bilang tadi lari ke pilihan kedua. Mereka menjadi persona baru yang sebetulnya bukan jati diri mereka, atau memutus sama sekali hubungan dengan dunia luar, jadi menarik diri gitu. Tapi emang ya, aku sendiri melihat teman-teman aku yang seumuran dengan aku itu banyak banget yang mengalami jadinya jadi ada juga yang kayak gini kak, dia karena terlalu kesepian, dia malah melukai diri. Dan menurut aku agak bingung sih kak, apa yang mereka pikirin pada saat itu, pada saat di posisi itu, karena kan banyak banget setelah COVID ya, pada saat COVID yang tiba-tiba jadi lari ke psikolog. Banyak banget anak-anak muda ya terutama ya yang jadi lebih ngeh sama mental health. Kalau dari grafik kakak sendiri sebagai seorang periset, seberapa besar sih kak anak-anak muda yang jadi lebih aware lah sama mental health? Saya tidak ingat persis data-data nasionalnya, tapi beberapa kali seperti Menteri Kesehatan maupun Gubernur Jawa Barat misalnya itu pernah merilis juga waktu COVID, Pak Ridwan Kamil data-data tentang mental health, dan terakhir bahkan Pak Erick Thohir itu datanya sangat signifikan itu perkembangan permasalahan mental health pada anak muda kita. Jadi kalau seeking bantuan dari psikolog, psikiater, itu sesuatu yang sekarang kita tidak boleh menjudge itu sesuatu yang tidak bagus atau sesuatu yang kayak dia berarti ada masalah ya di hampir. Enggak, itu wajar-wajar saja. Di negara-negara maju sekarang hampir setiap profesional itu pasti punya seorang psikologis yang ditemui secara mingguan gitu. Nah, saya rasa literasi tentang mental health ini ya bagus ya bagi anak muda untuk lebih tahu, lebih paham tentang dirinya gitu kan. Tapi mencari bantuan profesional yang tepat, yang sesuai itu juga lebih penting juga. Oke.
tiba-tiba keinget pertanyaannya seperti ini Kak. Kan banyak banget orang tua yang belum ngeh nih sama mental health ya. Kalau dari kakak sendiri, pandangannya untuk atau ada nggak sih saran Kak untuk orang-orang nih untuk lebih sadar gitu bahwa mental itu penting? Ya di Indonesia gitu, saya rasa permasalahan mental health ini masih suatu, walaupun akademisnya sudah lama ada gitu, tapi baru mengemuka menjadi bahasan populer kan setelah COVID. Betul. Nah, bagi para orang tua ini menjadi satu ranah baru juga untuk bagaimana berinteraksi dan memahami, mengenali anak-anaknya gitu kan. Dengan perspektif mental health. Kalau dulu kan enggak ya, lihatnya aktivitas saja. Oh, kamu kurang aktivitas ini, kamu ikut basket, kamu ikut taekwondo gitu kan. Tapi kalau sekarang berusaha melihat misalnya anak lagi down, apa yang terjadi sama anak saya gitu. Apakah dia merasa teralienasi, dikucilkan di sekolah, atau dia terlibat bullying atau bagaimana gitu. Jadi ini jadi PR baru bagi para orang tua muda untuk lebih paham gitu, tumbuh kembang anak gitu, yang sehat seperti apa, bukan hanya secara fisik dan aktivitas, tapi juga secara mentalnya juga. Berarti orang tua juga harus ini ya, lebih perhatian ya berarti ya ke anak-anaknya. Ya banyak membaca tentunya ya, membaca literasi tentang mental health, saya rasa perlu ya, bagus juga. Kak, kan tadi kita bahas tentang orang tua nih. Kakak ada nggak sih Kak, mungkin kakak ngasih tahu ke orang-orang gitu tentang parenting gitu? Ya jadi itu jadi concern saya juga beberapa tahun terakhir, karena saya meneliti anak muda, banyak mengisi workshop, seminar gitu kan. Lalu di workshop dan seminar saya itu begitu banyak gitu, yang hadirin, yang ikut serta itu malah menanyakan tentang parenting ke anak-anak mereka. Jadi pada akhirnya saya menulis buku khusus tentang parenting, tapi dari perspektifnya gap generasi. Artinya gap generasi itu saya wawancara generasi yang dulu tumbuh kembang pas baru Indonesia baru merdeka, jadi udah sepuh, dulu dibesarkannya bagaimana, orang tuanya pernah marahin apa enggak. Lalu di era Orde Baru, era awal reformasi, lalu saya berusaha menulis perbedaan antara 3 generasi sampai 4 generasi yang sekarang itu dalam membesarkan anak. Bahwa yang paling penting ya sebetulnya adalah ya komunikasi, lalu menyampaikan afeksi ya, perasaan dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua, yang terkadang masih agak kaku di kita ya. Jadi bilang aku sayang kamu itu dari ayah ke anak itu agak lucu ya. Bener. Karena di sebagian dunia timur, karena saya juga membandingkan dengan beberapa pola parenting di negara lain, seperti di Jepang atau di negara-negara Skandinavia, memang tidak lumrah orang tua menyampaikan afeksinya terhadap anak. Jadi ada secara kultural dianggapnya melemahkan karismanya sebagai orang tua gitu. Jadi yang lebih lumrah memang di dunia barat ya, terutama di Amerika. Di sebagian Eropa pun juga tidak terlalu lumrah gitu. Tapi ya itu, saya akhirnya melakukan kajian untuk melihat perbedaannya, sehingga nanti orang tua jadi paham, oh saya harus bagaimana ya dalam menyampaikan afeksi saya, perhatian saya ke anak saya gitu. Ya aku sebagai kaum muda pun ya suka gengsi gitu loh Kak. Gak usah ke orang tua ya, ke adik gitu misalnya. Kayak enggak, gue sayang sama lo gitu. Iya. Itu bener. Berarti kita tunggu ya bukunya ya. Iya, terima kasih. Sebagai psikolog sosial, menurut kakak kesepian itu mengganggu produktivitas anak-anak gak sih Kak? Anak-anak atau orang tua mungkin? Ya pastinya kesepian itu perasaan bahwa kita secara subjektif ya tidak difahami gitu kan, tidak dimengerti, tidak ada yang bisa menampung apa yang kita pikirkan atau kita ingin utarakan gitu. Jadi beda sama kesendirian. Jadi kesepian dan kesendirian dua hal yang berbeda. Kalau zaman dulu orang tuh malah mencari kesendirian sebetulnya ya. Jadi naik ke atas gunung gitu kan, mencari kesendirian karena bisa berpikir lebih jernih. Jadi orang yang dalam kesendirian kan belum tentu kesepian ya. Betul. Karena dia pada akhirnya bisa melihat, oh aku bisa menemukan jawaban-jawaban yang selama ini aku cari. Tapi kalau perasaan kesepian itu perasaan yang cenderung membawa kita tidak terkoneksi dengan lingkungan sekitar jadinya. Jadi menurut saya dalam banyak hal ya,
itu bisa mengganggu juga aktivitas. Karena kita dalam aktivitas kita sehari-hari itu banyak mendapat energi sebetulnya, motivasi kan ya, dari orang-orang terdekat ya, signifikan ada di sekitar kita. Kalau kita merasa kesepian, kita jadi tidak terkoneksi sama significant others. Jadi tidak mendapat energi yang mendorong kita untuk lebih termotivasi menjalani hari-hari kita. Tadi kan kakak bilang yang tentang tetap harus bersosialisasi itu ya. Tapi kan banyak banget nih kayak yang aku dengar-dengar dari orang-orang, justru karena banyaknya dia berinteraksi dengan orang lain, itu bakal bikin dia jadi orang yang berbeda, itu yang seperti yang kakak bilang tadi itu. Itu gimana ya kak? Ya ketika itu yang disebut sebagai toxic relationship sebetulnya. Oke. Jadi lingkungan sosial yang memberi kita rasa takut untuk menjadi diri kita sendiri. Pada akhirnya lahir istilah FOMO ya. Oh iya betul. Fear of missing out. Kita jadi tertekan untuk bisa memenuhi ekspektasi orang di sekitar kita. Nah, sebetulnya yang baik adalah kita memiliki satu circle pertemanan yang menerima kita apa adanya gitu. Jadi pertemanan sosial itu sangat penting dalam diri manusia. Kalau pernah nonton film Castaway itu kan, Oh iya. Tom Hanks yang terdampar, bahkan dia nggak bisa sendirian, dia harus menjadikan bola voli itu Wilson sebagai temannya. Itu sebagai penggambaran dalam film Hollywood bahwa manusia nggak bisa sendirian, pasti butuh teman berbicara. Cuman kita harus pastikan lingkungan kita itu tidak toksik ya. Iya. Nah, tapi gimana ya kak? Kadang tuh ada yang sampai maksa dirinya untuk masuk ke circle itu karena dia takut sendiri gitu. Ada nggak sih kesaran yang buat mungkin yang sedang berada di fase itu? Ya sampai memaksa itu berarti kan ada permasalahan self esteem di dalam diri kita ya. Kita menilai diri kita rendah bila kita tidak tergabung dalam satu pertemanan tertentu. Memang era sekarang era seperti itu, karena kita selalu membanding-bandingkan antara diri kita dengan orang lain. Aku pingin berada di level itu nih, gitu. Aku pengen berada di scene ini nih, gitu. Jadi yang penting bagi anak muda sekarang itu adalah mengeksplor dirinya sendiri, jati dirinya, gitu. Bahwa aku punya banyak hal yang aku banggakan, gitu. Aku nyaman dengan diriku sendiri, aku percaya diri gitu, tanpa harus butuh afirmasi orang lain. Itu ya, jadi pencarian jati diri itu menjadi sangat penting menurut saya di era sekarang. Karena banyak banget anak-anak muda yang justru lagi gencar-gencar ya, nyari seperti itu. Karena ini era media sosial ya, Rira. Jadi kita lebih banyak terkoneksi ke orang lain lewat media, tidak secara langsung, dibandingkan ke diri kita sendiri. Coba dalam sehari kita punya waktu nggak untuk kita diam, terkoneksi aja ke diri sendiri? Jarang kan ya. Betul. Ya karena kita jarang terkoneksi ke diri sendiri, kita jadi nggak tahu nih kita tuh hari ini lagi bahagia, lagi sedih, capek, atau lagi termotivasi. Pada akhirnya kita ngikut orang lain. Oh kamu tuh lagi sedih, harus ikut kita kamu kalau nggak mau sedih kan, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita terkoneksi ke diri sendiri, kita tahu nih kita pengennya apa hari ini dan kita akan melakukan apa besok gitu. Sepengaruh itu ya. By the way tadi kan kakak bilang sosial media ya. Iya. Aku kalau dari gambar kakak sendiri, perbedaan sosial media pada zaman dulu, maksudnya kayak dulu kan udah ada ya namanya HP Android kayak sekarang gitu, maksudnya kayak udah mulai bisa foto segala macam, sama yang sekarang nih kak, perbedaannya tuh apa aja kak? Sekarang ya makin melekat sama aktivitas kita dan tubuh kita, jadi terkoneksi bahkan kalau kita punya karir pekerjaan itu, kalau kita nggak punya Instagram, nggak punya LinkedIn kan dianggapnya saya bilang saya dokter psikologi, mana kamu tidak ada di Instagram gitu kan. Kalau dulu awal sosial media kan misalnya Friendster gitu, itu kan hanya di desktop aja, jadi cuman .com gitu. Jadi tidak kita bawa kemana-mana, baru ketika kita buka laptop baru kita terkoneksi. Sekarang kita bawa kemana-mana, terhubung di hampir semua platform kerja dan aktivitas kita. Kalau mau login pakai apa? Facebook atau Google atau Instagram gitu. Artinya udah interconnected. Jadi itu yang bisa menimbulkan addiction, ketergantungan juga sekarang. Contoh Rira,
nggak ada yang telepon nih, tapi mana handphonenya? Betul. Iya, jadi itu yang disebut obsessive compulsive disorder ringan. Iya, OCD ringan itu. Padahal nggak ada suara dering kan ya. Tapi kita kayak nggak tenang kalau nggak bawa handphone, betul? Bener. Iya. Seharusnya kita tidak seperti itu. Jadi kalau kita mindful tuh kita baru memegang handphone bila memang ada kebutuhan komunikasi di situ. Iya sih, kayak kalau zaman sekarang ya HP terus dipegang terus, kayak lu udah lepas HP di mana gitu. Itu menurut itu tadi apa namanya dokter? Sorry. OCD. Iya. Itu masuknya OCD. Ya masuknya OCD ringan. Ada dalam diagnostik penilaian diagnostik itu bahwa kita ketika nyari handphone padahal nggak ada bunyi, nggak ada yang mau kita kontak, gitu OCD. Seperti kita buka Instagram, kita scroll aja, padahal nggak ada apa-apa. Oh my god. Berarti banyak banget dong anak-anak. Ya hampir kita semua sebetulnya sudah terjangkiti Ya, sebetulnya. Orang yang sudah mungkin dewasa pun kayak sekarang HP terus loh ya. Betul. Berarti itu udah OCD guys. Tapi belum bisa didiagnosa sendiri ya teman-teman semua. Iya. Oke. Tadi aku mau balik lagi, sorry banget dokter. Tadi tuh kan bilang tentang anxiety anak-anak muda ya. Kan dokter ngecek keseharian, terus anxiety itu kan. Apa aja sih dok yang pernah dokter temui nih, yang dokter riset anxiety seperti apa anak-anak muda jam sekarang? Anxiety-nya itu sebetulnya kalau bahkan ini di beberapa survei yang bisa dilihat juga secara umum, misalnya survei nasional yang dibuat oleh Kompas, itu ada Sabi ya, suara anak muda Indonesia kalau tidak salah. Itu masalah masa depan, karir, pekerjaan, gitu, ekonomi. Itu anxiety-nya. Terutama ini setelah COVID ini fokus utama kegelisahan anak muda Indonesia di situ. Baru di urutan ketiga, keempat, kalau tidak salah itu ada quarter life crisis ya. Oh iya betul. Ya, quarter life crisis. Yang lagi-lagi sebetulnya itu ketika kita membanding-bandingkan aja, kita di usia segini dibandingkan teman kita di usia segini, itu kita ngerasa pride itu udah sampai satu capaian tertentu, atau kita ngerasa FOMO, wah dia udah bisa nonton Coldplay di Thailand, aku belum, gitu kan. Bener-bener. Jadi kegelisahan, anxiety seputaran itu aja ya, karir, kerja, sampai ke permasalahan itu tadi quarter life crisis. Ya sih, kita juga kita sempat kedatangan narasumber yang mengalami hal itu. Ya. Kalau dari dokter ada sarannya nggak nih? Mungkin yang lagi ada di fase itu. Ya paling sederhana sebetulnya untuk coping, self healing itu adalah meluangkan waktu untuk lebih mindful aja, lebih terkoneksi ke diri sendiri. Jadi dalam sehari itu ada waktu kita merenung tentang diri kita aja. Bisa sebelum tidur, bisa di siang hari, atau bisa di pagi hari, bebas aja nyamannya di mana. Karena kehidupan manusia di era digital sekarang itu terlalu bobot perhatiannya berorientasi ke eksternal di luar dirinya. Kalau kita lebih balance antara eksternal dengan internal, kayaknya anxiety itu bisa jauh kita kurangi. Oke. Berarti kan dari tadi dokter selalu ngomong tentang pencarian jati diri, mengenal diri sendiri. Berarti sepenting itu ya dok? Sepenting itu dong. Karena kalau enggak kita terbawa arus apa yang kita lihat ketika scrolling itu. Iya, kita tadinya nggak butuh sesuatu, jadi pengen ini gitu. Iya, karena kita nggak tahu apa yang kita pengen sebetulnya. Tapi kalau kita tahu persis apa yang kita inginkan, kita nggak akan kepengaruh pendapat ataupun apa yang kita lihat di media sosial. Hei, benar banget sih guys. Kita kalau misalkan nonton sesuatu, makan di mana gitu kan, aduh promo ini pengen. Iya, pengen, padahal sebetulnya nggak butuh juga. Pas sudah ada di tempat itu, makan itu biasa aja ya. Oke sih, tapi biasa aja ya. Ternyata berarti kita belum mengenal, aku belum mengenal diri aku sendiri ya. Iya, gitu perjalanan untuk mengenal diri sendiri gitu. Kalau dari dokter sendiri, berapa lama sih dok biasanya proses anak-anak muda untuk nyari jati diri sendiri? Oh, itu sebetulnya proses panjang. Bahkan saya di usia sekarang pun juga masih proses.
Tapi ada fase-fase tumpuan yang menjadi penting dalam pencarian jati diri itu dari mulai pubertas sampai ya tadi 1/4 perjalanan lah, 25 tahun gitu kan. Itu harus agak lebih serius karena disitulah nanti kita punya fondasi yang akan membentuk self kita, kepribadian kita, yang menjadi dasar kita untuk menjalani hidup selanjutnya tuh. Berkarir, bekerja, menikah, menjadi ayah dan sebagainya. Coba bayangkan kalau kita belum punya pijakan kepribadian tapi udah jadi ayah, atau udah jadi atasan gitu kan. Labil kan ya. Bener. Nah, jadi era dari mulai pubertas sampai kuarter itu signifikan sekali. Itu teman-teman Nadir, sobat Nadir jangan lupa ya. Ayo mulai mencari jati diri nih. Karena ternyata sesulit itu ya, Dok. Sepenting itu. Dan sepenting itu. Sepenting itu dalam hidup kita, iya. Kak, kalau menurut kakak ada nggak sih kondisi sosial masyarakat nih yang mungkin urgent, mungkin yang harus orang-orang tuh tahu juga? Ya, kalau kondisi sekarang itu permasalahannya kan kita lagi di bonus demografi ya. Bonus demografi itu artinya anak muda banyak. Konon katanya menurut prediksi secara demografi ya, projectionnya sampai 2030. Iya, ya karena anak muda banyak, lalu itu harus di-manage kan. Jadi permasalahan sekarang adalah permasalahan gejolak emosi psikologis anak muda yang begitu banyak, dan itu harus di-manage. Lalu masalah kedua ada gap generasi. Anak muda nggak paham generasi orang tua di atasnya, orang tua di atasnya tidak paham generasi muda di bawahnya. Jadi sekarang yang harus diatasi itu gap generasi dan juga gejolak anak muda itu karena jumlahnya besar sampai 2030. Lalu kalau ditanya caranya gimana? Ya caranya berarti harus lebih banyak interaksi antara generasi senior dengan generasi muda. Banyak activity bareng. Biar saling kenal, nemu frekuensi harmoni bersama. Jadi pada akhirnya anak muda mau dengerin yang senior dengan kearifan dan pengalaman hidupnya. Lalu yang senior mau mendengarkan anak muda dengan aspirasinya dan pandangannya yang lebih jitu tentang masa depan itu seperti apa. Saya rasa itu yang jadi fokus saat ini. Karena banyak banget ya. Karena banyak anak muda. Dan pemikirannya jauh banget sih kadang-kadang. Kita juga, aku juga sempet ya denger dari orang yang lebih tua gitu kan. Anak muda zaman sekarang mah gini. Iya, itu yang disebut gap generasi. Ada gap ya antara keduanya. Iya benar. Terus banyak banget generasi baru ya, misalnya kayak sekarang anak-anak muda itu yang kecil katanya generasi alpha ya, Dok ya? Sering sebut generasi alpha, betul. Jadi jauh lebih maunya seperti ini ya ini. Nggak bisa dinegosiasi, nggak bisa dikompromikan. Iya. Kak, ada nggak sih tips and trick buat anak-anak muda nih yang mungkin lagi ada di fase-fase seperti itu? Tipsnya meluangkan waktu aja tadi. Luangkan satu waktu dalam sehari. 15 menit kayaknya udah lebih dari cukup untuk kontemplasi, refleksi diri, meditasi, apapun itu, membuat fokus kita lebih ke diri kita agar terkoneksi ke diri kita sendiri, perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita, motivasi kita itu seperti apa. Karena sekarang era yang paling menantang di mana setiap hari kita terlalu banyak fokus ke stimulus eksternal. Ya, nanti secara perlahan bisa ketemu tuh apa yang disebut sebagai jati diri. Baik, oke. Harapan kakak nih ke depannya untuk diri kakak sendiri? Diri saya sendiri? Dan mungkin untuk kita semua masyarakat di sini? Ya, bagi saya sendiri saya akan terus lebih banyak menulis sih ke depan saya tentang kajian anak muda, riset-riset saya tentang anak muda. Lalu juga saya lagi menulis 2 buku baru tentang eksistensialisme bagi anak muda seperti apa. Yaitu tadi memahami diri sendiri. Dan ya moga-moga bisa menjadi kontribusi bagi generasi muda Indonesia. Karena kalau kita sudah paham tentang diri kita sendiri, itu baru kita bisa menjadi bangsa yang besar, saya yakin seperti itu. Ada yang mau dipromosin gak, Kak? Ada Instagram saya, ya itu lebih banyak hal-hal sehari-hari yang saya baca atau saya lakukan, itu di @ketemufaisal.
Ayo guys langsung dicekin, follow, DM aja. Boleh nggak tuh Kak, DM Kakak? Boleh. Untuk cerita, curhat mungkin. Banyak sebetulnya yang banyak cerita, atau bahkan ada yang konsul pertanyaan-pertanyaan ilmiah, itu karya ilmiah juga boleh silakan. Kak, ada nggak nih quotes buat Sobat Nadir? Oke, buat Sobat Nadir, terutama yang anak-anak muda, yang paling penting adalah untuk mengenal diri sendiri, mengenal akar kita sebagai orang Indonesia. Karena kalau kita belajar dari alam ya, ketika kita menanam benih, yang pertama tumbuh itu akarnya, baru habis itu batangnya tumbuh dan daun dan melahirkan buah-buah gitu kan. Jadi kalau kita ingin tumbuh berkembang dan punya hasil inovasi dan produktivitas, pastikan kita sudah paham tentang akar dan jati diri kita sendiri gitu. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih sama kita. Nah, aku ada sesuatu nih buat Kakak. Nih Kak, aku punya sesuatu buat Kakak. Ya, terima kasih. Ini boleh saya buka? Boleh dong. Oh, boleh dibuka. Boleh banget. Wah. Terima kasih Nadir. Lucu kan? Buat pagi-pagi Buat ngopi, ngopi bisa nih. banget. Ya, ngopi. betul. Hobi saya ngopi. Banget. Terima kasih. Kita foto dulu ya Kak ya? Ya. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke, halo Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Gue Rira. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain lonceng nih, biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you!